Malam teman-teman semua. Malam. Ya, Malam. terima kasih atas kehadirannya Malam. acara khusus spesial kita hari ini HUT Pasutri yang ke-10 ya. Dengan tema kunci bahagia dalam rumah tangga. Ya, kita segera mulai ya. Yuk, silakan siapa Pak Robert ya yang mau operate ya. Shalom rekan-rekan Pasutri yang terkasih. Waktu berlalu begitu cepat ya, tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2021. Jadi ini adalah persekutuan kita yang perdana di tahun ini. Sebelum kita memulai acara kita, saya mengharapkan untuk teman-teman dapat meng-open cam ya untuk di Zoom-nya dan justru audionya untuk dimutkan supaya kita bisa menyanyi bersama-sama. Kami menyanyi dari sini dan teman-teman sekalian menyanyi dari rumah. Ya, oke. Sungguh suatu anugerah ya kalau hari ini kita boleh bersama-sama di sini walaupun dengan keterbatasan, tapi kiranya kita tetap boleh bersuka cita. Karena hari ini ada yang hari spesial sekali ya, bisa dilihat dekor di sini. Hari ini adalah HUT Pasutri yang ke-10. Ya, kiranya Pasutri Karawaci bisa terus bertumbuh, menghasilkan pasangan-pasangan yang menjadi berkat bagi pasangan-pasangan yang lainnya. Mari kita mengawali persekutuan kita ini dengan penuh rasa syukur akan kasih setia Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian, Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi kita angkat pujian ini, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan,
masuk di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu, karena kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, kalau kami bisa memasuki tahun yang baru ini. Dan kami boleh berkumpul bersama-sama ya Tuhan, masuk di dalam persekutuan yang indah ya Tuhan, walaupun dengan segala keterbatasan Tuhan, tapi kami boleh tetap bersuka cita, karena di dalam Engkau ya Tuhan ada damai sejahtera. Ya Tuhan, juga biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, biarlah kami boleh bertemu muka dengan Engkau ya Tuhan. Layakanlah kami untuk datang ke dalam hadirat-Mu, dan kami menyerahkan persekutuan kami pada hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Rekan Kak Pasutri, lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini membawa kita kembali mengingat saat awal komitmen kita dalam pernikahan. Terkadang kita sebagai manusia seringkali lupa bahwa pada saat pertama kali kita mengikrarkan janji, itu bukan hanya dengan pasangan kita, tetapi kita mengikrarkannya bersama dengan di hadapan Tuhan kita. Jadi pada saat kita mengalami masa-masa muda, bahagia, romantisme pernikahan, itu mungkin akan terlihat sangat mudah menjalaninya. Tapi pada saat kita mengalami masa-masa yang sulit, kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Dia di awal pernikahan yang sudah kita undang di dalam pernikahan kita. Itulah yang membuat kita bisa menjalankan berkomitmen pernikahan kita hingga akhir. Dan berkat Tuhan tidak ada henti-hentinya di dalam rumah tangga kita. Mari kita bersama-sama kita naikkan pujian ini. Berbahagia tiap rumah tangga. Dan setelah ini Losejina akan menyampaikan firman Tuhan dan program Pasutri untuk 1 tahun ke depan. Tiap rumah tangga, di mana Kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan ya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Kita lanjutkan dengan baitnya yang kedua. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan
Selamat malam para pasutri yang hadir pada malam hari ini. Berbahagia kita semua bisa berkumpul di Zoom ini. Meskipun kita ada di tempat masing-masing, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk kita boleh bersama-sama mengucap syukur atas pertolongan Tuhan selama 10 tahun. Komisi Pasutri GKY Karawaci boleh hadir di tengah-tengah gereja Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan nanti juga akan ada beberapa program yang akan saya sampaikan, kita bersehati berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, tolonglah setiap kami untuk kami sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kami menjadi pasangan suami istri yang bersepakat, bersehati untuk senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kondisi dan keadaan apapun. Dan kami menyerahkan supaya Komisi Pasutri GKY Karawaci tetap menjadi berkat, menjadi wadah yang Tuhan taruh untuk setiap kami yang perlu diproses, belajar untuk menjadi pasangan yang saling boleh memberikan kontribusi, menerima satu dengan yang lainnya, bahkan mengandalkan Tuhan dan menjadikan Engkau pemimpin di dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami menyerahkan untuk waktu ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Amin. Para ahli pernikahan seringkali membagikan pendapatnya bahwa usia pernikahan pada tahun kelima itu dianggap sebagai masa yang rawan, begitu ya, di mana konflik akan seringkali terjadi, kehidupan rumah tangga yang rutin menjadi membosankan, dan bila tidak hati-hati hal tersebut akan menyebabkan perpecahan, begitu ya. Kita harus mengakui bahwa di dalam berumah tangga, tantangan itu terjadi bukan hanya di tahun kelima pernikahan kita saja. Tetapi saat ini pun merupakan sebuah tantangan di dalam kehidupan rumah tangga kita ketika ada COVID-19 di tengah-tengah bangsa kita ini yang kita alami pada saat ini. Ini pun merupakan tantangan bagi kehidupan rumah tangga kita bersama dengan suami, istri, anak-anak, begitu ya, karena perubahan pola hidup itu terjadi. Di mana anak-anak semakin banyak menghabiskan waktu di rumah, suami istri ada waktu-waktu tertentu bekerja juga di rumah, begitu ya. Belum lagi ada efek ekonomi yang mungkin tidak stabil jadinya karena dampak pada usaha atau pekerjaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Komisi Pasutri GKY Karawaci mempersembahkan tema 1 tahun yaitu kunci bahagia dalam rumah tangga. Kita akan belajar dan berproses bagaimana di tengah-tengah tantangan berumah tangga kita dapat memiliki kunci kebahagiaan dalam berumah tangga. Kunci bahagia ini tidak terlepas dari kebenaran firman Tuhan dan berdasarkan Mazmur menjadi acuan kita yaitu Mazmur 37 ayatnya yang ke-25 dikatakan, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucu meminta-minta roti." Kuncinya adalah orang benar. Bagaimana kehidupan rumah tangga kita adalah ke rumah tangga yang bahagia, kita akan sama-sama belajar dan berproses untuk menjadi orang benar. Suami, istri, anak-anak, mari kita berproses menjadi orang benar, di mana di dalam bahasa aslinya orang benar ini memiliki arti saleh atau lurus. Hidup yang saleh atau lurus di hadapan Tuhan dalam melakukan apapun. Suami-suami pada saat mencari nafkah, adakah hidup saleh tetap dimiliki ketika usaha pekerjaan itu tidak stabil dan sulit adanya? Istri-istri pada saat mendidik anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan lain sebagainya, adakah hidup saleh itu punya nilai-nilai berdasarkan kebenaran firman Tuhan kita pegang erat-erat? Anak-anak pada saat mengerjakan tugas-tugas sekolah secara online, meskipun tidak ada yang melihat di dalam menyelesaikan tugas-tugas itu, adakah anak-anak juga menjadi orang benar yang hidup saleh, lurus menjalankan setiap perintah Tuhan? Ya, memang di dalam menjalani kehidupan ini, bagaimana
keluarga itu sangat berpengaruh untuk sama-sama kita mengingatkan satu dengan yang lainnya bahwa hidup saleh itu penting adanya. Orang benar yaitu orang saleh atau orang lurus di dalam dirinya juga melekat dengan kekudusan. Jadi kalau kita adalah orang benar begitu, maka di dalam diri kita juga melekat tentang kekudusan. Bagaimana kesalehan itu ada di dalam diri kita, di dalam kita lurus melakukan kebenaran firman Tuhan, tentu itu tidak lepas daripada kekudusan. Tidak ada kecurangan, tidak ada dusta, tidak ada kebohongan, tetapi yang ada hanyalah kehidupan yang sungguh dipersembahkan di dalam kekudusan, sehingga orang bisa melihat kita menjadi orang yang saleh. Para pasutri pada saat Daud menuliskan dari Mazmur 37 ayat yang ke-25 ini, di hadapannya itu ada orang fasik. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-14 itu, maka kita bisa melihat bahwa orang fasik itu mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka itu secara materi tampak sangat kaya begitu ya, sangat sukses, tetapi dalam kelimpahan mereka tidak menemukan arti hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang akan binasa, seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-20. Tetapi bagaimana dengan orang benar? Orang benar percayalah bahwa ada berkat bagi orang benar. Seorang penulis buku mengatakan bahwa kita harus percaya bahwa di dalam kehidupan ini ada berkat bagi orang benar. Yang pertama adalah dia mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah orang benar. Itulah yang merupakan berkat bagi orang benar. Karena ketika dia hidup benar di hadapan Tuhan, seseorang yang menjaga kesalehan, kekudusan ada di dalam dirinya, meskipun kondisi yang tidak menyenangkan ada di dalam kehidupannya, kondisi yang sulit ada di dalam kehidupannya, tetapi ketika dia hidup menjadi orang benar, dekat dengan Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah hidupnya. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 37 ayat ke-23, maka itu juga dikatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Yang kedua, berkat bagi orang benar adalah apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, karena Tuhan menopang tangannya. Kita bisa melihat di dalam ayat ke-24, itu pun juga diberitakan bagi setiap kita, bahwa ketika kita bisa jatuh di dalam perjalanan kehidupan ini, ada duka, ada tangis air mata, ada kesulitan di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam usaha, pekerjaan, dan lain sebagainya, tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh nyata hidup bekerja dengan cara luar biasa, tidak seperti Allah-Allah lain yang mungkin disembah oleh orang-orang fasik itu yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar, bahkan melakukan segala hal yang seperti Tuhan kita lakukan. Oleh karena itu, percayalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita sedang jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak. Kita punya Tuhan yang senantiasa menopang tangan kita. Yang ketiga, ada berkat bagi orang yang benar, yaitu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Orang benar, orang saleh, orang yang menjaga kekudusan hidupnya adalah orang yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-25. Pada bagian ini, kita pun diingatkan bahwa apapun bisa meninggalkan kita. Orang-orang terdekat, harta benda kita bisa habis, bisa tidak ada lagi di dalam kehidupan kita. Apapun bisa meninggalkan kita. Tetapi ingat bahwa tidak pernah ditinggalkan Tuhan kita ini. Oleh karena itu, biarlah hati kita adalah hati yang senantiasa mau berjalan di dalam kesalehan, kekudusan, karena kita melihat Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita di dalam kondisi yang seperti apapun, dalam kepenatan, dalam kebingungan masa depan yang tidak pasti hari-hari ini, begitu ya, ketakutan-ketakutan karena virus begitu sangat cepat bekerja, begitu ya, kita sudah jaga kesehatan kita, tapi tetap saja, begitu ya, mungkin kita sedang mengalami flu batuk dan lain sebagainya, begitu, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Hati yang terus bersandar kepadanya itulah, di mana dia tetap ada di dalam hidup kita.
saya sangat diberkati oleh lagu Sekolah Minggu. Lagu Sekolah Minggu ini di dalam bagian refnya dikatakan, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, gitu ya. Saya sangat dikuatkan dengan lagu itu ketika ada hal-hal yang di dalam kehidupan kita seringkali tidak mengerti dan kita tidak tahu begitu ya. Seolah-olah itu gelap adanya, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada dan bekerja sesuai dengan waktu dan rencananya di dalam kehidupan kita. Yang keempat, berkat bagi orang benar adalah anak cucunya menjadi berkat. Orang benar akan memperoleh mahkota kehidupan, sedangkan orang fasik akan dijatuhkan dan kehilangan yang telah diperolehnya. Ada mahkota kehidupan ketika kita menjadi orang-orang benar yang hidup menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Upah bagi setiap kita. Rekan-rekan pasutri yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu sangat penting untuk di tahun ini kita belajar bagaimana di dalam kondisi yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kita tetap mau belajar membangun di dalam kehidupan rumah tangga kita adalah menjadi orang benar. Kunci bahagia di dalam kehidupan rumah tangga itu adalah ketika kita menunjukkan kehidupan yang saleh dan kekudusan itu kita terus persembahkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu apapun bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Apapun bisa kita rasakan. Bukan hanya sukacita, tetapi ada kalanya kita merasakan duka cita. Tetapi juga di dalam semuanya itu percayalah bahwa orang benar itu kita senantiasa Tuhan menetapkan langkah-langkahnya. Dia tidak pernah tergeletak meskipun dia jatuh. Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan ada berkat bagi anak cucunya. Jadi mari kita juga mau diperlengkapi untuk menjadi keluarga yang memuridkan sesuai dengan visi Pasutri. Kita akan lihat visi Pasutri adalah menjadi keluarga yang memuridkan. Ini juga yang sedang digaungkan oleh gereja kita, bagaimana kita juga harus terlibat di dalam pemuritan begitu ya. Dan kita bersyukur bahwa Magicom merupakan sebuah wadah yang juga ada di dalam Komisi Pasutri. Oleh karena itu sama-sama kita mau diperlengkapi menjadi keluarga yang memuridkan bagaimana kepala rumah tangga bersama dengan istri dan anak-anak kita juga boleh bersahati menjadi keluarga yang memuridkan. Sebagaimana misi di dalam Pasutri kita juga akan melihatnya pada saat ini, yaitu mengembangkan spiritualitas. Sebentar. Oke. Mengembangkan spiritualitas kepala keluarga yang berpusatkan pada hubungan yang hidup dengan Allah. Jadi betapa pentingnya kepala rumah tangga di dalam perannya pada saat ini, meskipun kondisi adanya COVID-19 ini, tetapi juga tetap melakukan apa yang menjadi bagiannya sebagai kepala rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah memperlengkapi kepala keluarga untuk memuridkan keluarganya. Biarlah keberadaan setiap kepala rumah tangga bersama dengan istri dan anak-anak, kita juga boleh diingatkan senantiasa hidup takut akan Tuhan, sehingga kita boleh mengembangkan komunikasi antar keluarga yang saling menguatkan, meskipun kondisi tidak mudah untuk dijalani pada saat ini, ada banyak perubahan, tetapi kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya, kita semakin diteguhkan hidup, meskipun orang fasik begitu sangat mudah untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan. Mengapa kita orang benar kok sepertinya sulit dan lain sebagainya. Tetapi percayalah ada berkat Tuhan bagi orang benar. Yang keempat, sesuai dengan misi dari Komisi Pasutri GKI Karawaci adalah memperlengkapi komunitas antara keluarga untuk berdampak bagi masyarakat. Jadi keberadaan kita juga adalah keberadaan yang bisa menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di sekeliling kita, tetangga-tetangga kita. Dan untuk melengkapi tema 1 tahun yaitu kunci bahagia dalam rumah tangga,
Di dalam Komisi Pasutri untuk 1 tahun mendatang ini juga kami bersama-sama sudah menggumulkan dan kami juga sama-sama sudah mendoakan dan membicarakannya. Maka kita akan melihat tema dan pembicara untuk beberapa pertemuan di dalam Komisi Pasutri dalam persekutuan yang ada. Yang bulan Maret adalah hidup tanpa penyesalan. Bagian ini nanti akan disampaikan oleh GI Tata Mulyadi yang sekarang melayani di GKY Cibubur ya. Kemudian di bulan Mei ada tema Aku Milikmu, Kau Milikku. Jadi ini akan disampaikan oleh Pendeta Chang Puifa. Pendeta Chang Puifa adalah pendiri dari Yayasan Family Insight. Jadi ini juga berbicara tentang bagaimana Pasutri yang terus dibina, digalakan untuk boleh menjadi keluarga-keluarga yang akhirnya menjadi berkat. Kemudian di dalam bulan Juli ada Peacemaker versus Troublemaker. Ini akan disampaikan oleh Ibu Charlotte Priyatna. Lalu bulan September ada tema relasi dan ketulusan dalam keluarga, akan disampaikan oleh Bapak Rizal dan Ibu Rina Badudu. Dan November akan ada tema berkat anak cucu, itu akan disampaikan oleh Pendeta Imade Masra, begitu ya. Nah, jadi kami sangat merindukan teman-teman kita boleh bersama-sama untuk diperlengkapi untuk terus juga mau memiliki hati sebagai murid di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Kita tidak lemah, kita tidak semakin lelah dan terperdaya oleh keadaan, tetapi kita mau terus maju. Kita mau terus menjadi keluarga-keluarga yang saling menguatkan, memperlengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga kita juga mau bertumbuh sebagai murid Tuhan. Maka teman-teman, saya juga mengajak untuk setiap para pasutri untuk bergabung di dalam Magicom masing-masing di bagian wilayah yang sudah dibagi. Bersyukur ada 5 ketua dari Magicom yang sekarang ada ini. Tuhan terus menolong dan melengkapi setiap mereka melalui wadah Magicom. Dan biarlah di dalam Magicom ini kita juga boleh semakin bertumbuh dan kita juga boleh semakin belajar dan berproses menjadi orang benar, menjadi keluarga yang sungguh-sungguh bahagia. Bersyukur di dalam semuanya ini Tuhan terus memelihara Komisi Pasutri dengan setiap pergumulan-pergumulan yang juga kita tentunya sama-sama bergandengan tangan untuk bisa menghadapinya. Dan kerinduan kami adalah sebagaimana di dalam Yosua 24 ayatnya yang ke-15 diingatkan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dunia boleh bergejolak dengan apa yang ada pada saat ini, kesulitan demi kesulitan kita alami, tetapi kita tidak mau memilih untuk melakukan kecurangan-kecurangan seperti orang fasik. Kita tidak mau mengandalkan Allah-Allah lain itu, tetapi marilah sebagai orang benar, kita mau memilih untuk beribadah kepada Tuhan yang luar biasa, yang sudah menebus kita di dalam keberdosaan kita. Kita sudah diberikan anugerah oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kita juga mau menunjukkan, meresponi kehidupan bukan hanya secara pribadi, menunjukkan kehidupan yang saleh, tetapi bagaimana seisi rumah kita juga menjadi orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menolong setiap kita untuk senantiasa kita menjadi orang-orang benar, saleh, penuh dengan kekudusan di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita semua berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Yang pertama, saya mengajak kita untuk berdoa, membawa setiap pergumulan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Mungkin ada sakit penyakit, ada pergumulan tentang studi anak, ada pergumulan pekerjaan atau usaha. Kita bawa itu di hadapan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan.
Yang kedua, Tuhan menolong dan memampukan kita, kita memohon kepadanya untuk kita senantiasa di dalam kondisi yang sulit sekalipun kita tetap menunjukkan kehidupan sebagai orang benar, yang saleh, berjalan lurus di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita pun juga menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi keluarga yang lainnya. Mari kita berdoa masing-masing. Kami menyadari, ya Bapa, bahwa hidup kami adalah hidup yang seringkali masih terbawa oleh kehidupan yang lama. Tetapi kami diingatkan juga melalui kebenaran firman ini, betapa Tuhan Yesus telah menebus kami dari dosa-dosa kami. Kami diberikan anugerah memiliki keluarga. Oleh karena itu, biarlah hidup yang tidak kami tahu kapan akan selesai di dunia ini, kami tetap mau menunjukkan kehidupan yang berproses menjadi orang benar. Sehingga ada kebahagiaan di tengah-tengah hidup rumah tangga kami, bahkan ketika kami ada di tengah-tengah dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau dan kami akan memperoleh mahkota kehidupan itu. Jangan biarkan kami terlena atas berhala-berhala yang mungkin kami ingin junjung tinggi-tinggi, yaitu apa yang kami ingin raih ketika kami hidup di dalam dunia ini sesuai dengan apa yang kami mau. Tetapi biarlah kami sebagai keluarga boleh melihat apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan. Oleh karena itu, di dalam kami melayani Tuhan, di dalam kami berusaha, di dalam kami bekerja, ketika anak-anak kami studi, sekolah, dan lain sebagainya, dimanapun, biar kami bisa melakukan kehidupan sebagai orang benar dengan hal-hal yang boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga ada berkat Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan rumah tangga kami, dan kami menyadari bahwa kehidupan kami berproses dan kami mau hidup diproses oleh Tuhan sebagai keluarga yang sungguh-sungguh boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan setiap keluarga kami ke dalam tangan-Mu, biarlah tangan kasih-Mu yang senantiasa memberikan kepada setiap kami kekuatan dan pengharapan, bahkan kami boleh memiliki kehidupan yang berkenan, menjadi orang benar, yang hidupnya adalah hidup saleh, penuh dengan kekudusan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Siani. Ya, terima kasih Sujina sudah memberikan kita firman Tuhan, menyampaikan. Jadi ya teman-teman, kalau ingin tahu, kemarin ada yang bertanya kepada saya, jadi apa dong kunci bahagia dalam rumah tangga? Nah, jangan lewatkan sesi-sesi di Pasutri ya selama tahun 2021 ini. Gitu ya. Oke, sekarang kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, bisa dilakukan melalui QR Code, ya, melalui aplikasi OVO, GoPay, ShopeePay maupun Dana yang ada nanti ditampilkan di layar, ataupun juga bisa melalui transfer ke rekening gereja, dan jangan lupa menambahkan angka 4 di belakang nominal yang kita transfer. Ya. Silakan yang mengoperatkan komputer. Saat ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk belajar bersyukur melalui persembahan yang akan kita berikan. Biarlah kita belajar untuk memberi dan berbagi, karena bukan hanya dalam kelimpahan, namun juga dalam kekurangan. Bukan hanya karena sukacita, tapi juga karena air mata. Bukan dalam kekuatan kita, namun dalam kelemahan kitalah justru kita harus tetap setia bersyukur, karena Tuhan itu selama-lamanya sungguh baik. Kita naikkan pujian ini, ajarku setia bersyukur. Bukan hanya dalam kelimpahan, namun juga dalam kekurangan. Bukan hanya dalam kemudahan, namun juga dalam kesulitan. Bukan hanya karena sukacita,
Tuhan, bukan hanya karena sukacita. Bukan hanya karena sukacita, lebih lagi karena air mata. Bukan hanya tatkala ku kuat, lebih lagi saat ku tak berdaya. Ajarku setia bersyukur sebab anugerahmu selalu cukup bagiku. Ajarku tetap berkata, terima kasih Tuhan, kala badai menerpa. Tegakkanlah tanganku saat ku angkat pujianku, kuatkanlah hatiku saat ku naikkan syukurku. Tuhan kau sungguh baik, Tuhan kau segalanya bagiku. Ajarku setia bersyukur. Ajarku setia bersyukur sebab anugerahmu selalu cukup bagiku. Ajarku tetap berkata, terima kasih Tuhan, kala badai menerpa. Tegakkanlah tanganku saat ku angkat pujianku, kuatkanlah hatiku saat ku naikkan syukurku. Tuhan kau sungguh baik. Tuhan kau sungguh baik, Tuhan kau segalanya bagiku. Tuhan kau sungguh baik. Tuhan kau sungguh baik, Tuhan kau segalanya bagiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sungguh merasakan kebaikan-Mu yang tak pernah habis-habisnya di setiap jalan hidup kami. Pada malam ini kami memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu, dan ajar kami untuk selalu memberi hidup kami yang terbaik kepadamu. Kami menyerahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Foni yang sudah membawakan doa persembahan. Selanjutnya kita akan berfoto bersama. Tetapi setelah foto bersama ini kita belum selesai ya, masih ada acara. Ya, jadi mohon kepada teman-teman untuk mengopen kameranya masing-masing ya. Kita berfoto dulu bersama. Silakan yang bertugas untuk memfoto kita semua. Iya, Ibu Sari. Ya. Ya, kita akan foto ya. Siap-siap Bapak Ibu, silahkan dinyalakan kameranya atau videonya begitu ya. Bisa belum ya? Siap, karena ini 2 halaman jadi harap bersabar dengan saya. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Kita cek dulu. Oke, halaman yang berikutnya. Siap-siap, 1, 2. Cheers. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita akan menyaksikan video dari kilas balik Pasutri GKI Karawaci kita, dan juga ada beberapa kesan dan pesan dari hamba Tuhan yang pernah melayani di Komisi Pasutri. Kita saksikan bersama.
Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He pernikahan ibarat dua orang yang berjalan sangat jauh di sepanjang jembatan yang sangat panjang. Kadangkala terjadi guncangan-guncangan di dalam pernikahan, dan juga di sekitar pernikahan ada jurang-jurang yang sangat dalam, yang berbahaya dan dapat menghancurkan pernikahan itu. Tapi percayalah, dalam anugerah, kasih, dan firman Tuhan yang Tuhan limpahkan melalui Pasutri GKY Karawaci, kita dapat sampai ke tujuan pernikahan dalam Tuhan yang sangat indah. Selamat ulang tahun Pasutri GKY Karawaci. Tuhan memberkati selalu. Selamat ulang tahun ke-10 Komisi Pasutri GKY Karawaci. Terus bertumbuh sebagai wadah yang mempererat dan memperkaya relasi pasangan suami istri agar menjadi role model bagi generasi muda, dan setiap keluarga dapat berkata seperti Yosua di dalam pasal 24 ayat 15, "Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah hanya kepada Tuhan." Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Komisi Pasutri GKY Karawaci. Kiranya dengan usia yang makin bertambah, Tuhan semakin memakai kalian boleh menjadi berkat bagi para pasutri lain di dalam komunitas. Tetap semangat menurut komunitas pasutri dan tetap melayani Tuhan dengan penuh antusias dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, teman-teman, masih ada satu lagi nih yang akan kita minta untuk memberikan kesan dan pesan, yaitu mantan Ketua Pasutri, itu Ibu Linawati atau yang lebih akrab kita panggil Ibu Acen. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya, terima kasih. Saya sebagai mantan. Ya, Shalom rekan Pasutri. 10 tahun sudah
Komisi Pasutri kita di GKI Karawaci, dan itu mengingatkan saya akan awal ketika kita memulai Komisi Pasutri di gereja kita. Dan karena saya cuma dikasih durasi 3-4 menit untuk menceritakan 10 tahun yang lalu, saya akan persingkat. Jadi yang akan saya ceritakan adalah awal mula ketika saya menerima pelayanan ini. Diawali dengan, ya pastinya ketika saya menikah di tahun 2004. Kemudian saya dan suami saya itu aktivis di Komisi Pemuda. Dan setelah kami menikah, kami ikut di Komisi Pasutri di GKI Puri, karena waktu itu memang belum ada GKI Karawaci. Dan kami ikut cuman di awal-awal pernikahan kami saja, cuma beberapa kali. Karena setelah itu kami sibuk dengan pekerjaan kami. Setahun kemudian kami punya anak, sibuk sekali. Maksudnya setelah itu kami benar-benar tidak ikut dalam Komisi Pasutri. Dan setelah anniversary kami yang ke-6, itu Semutani mengirimkan kami SMS untuk ikut dalam Marriage Enrichment, MA. Dan menurutku, itulah titik awal kami kembali ke Komisi Pasutri. Jadi setelah ikut MA itu, saya dan suami saya itu menyadari bahwa pernikahan kami itu bukan seperti cerita-cerita drakor gitu ya. Akhirnya mereka menikah dan bahagia. Itu hanya terjadi di film gitu. Bahagia ya dalam arti apa bahagia gitu. Jadi sama dengan pasangan-pasangan lain, pernikahan kami di dalamnya itu ada air matanya, ada masalah-masalah yang masalah ekonomi lah, masalah komunikasi, dan itu membuat kami itu mungkin saling melukai. Entah, ya pasti secara verbal lah ya, nggak mungkin KDRT gitu ya. Dan kami baru sadari itu setelah di MA. Di sana kami baru melihat lagi, ternyata 6 tahun perjalanan pernikahan kami itu benar-benar bukanlah suatu perjalanan yang mulus. Itu banyak sekali kerikil-kerikilnya gitu. Dan setelah ikut MA itu, kami menyadari bahwa kami itu butuh komunitas yang mungkin saling menyadarkan kami bahwa kami itu nggak sendiri. Ternyata pasangan lain juga sama kok gitu. Jadi kami itu benar-benar menyadari itu, dan kami bertekad untuk kembali mencari komunitas Pasutri. Dan di sana itu juga kami disadarkan untuk menemukan kembali akan cinta mula-mula kami. Yang sebelumnya ya karena itu masalah yang mungkin bertumpuk karena kepahitan, luka, itu membuat kami itu ya pernikahan ya gitu-gitu aja sih gitu. Ya nggak ada, maksudnya bahagianya ya nggak gimana-gimana banget gitu. Nah, setelah pulang dari MA itu benar-benar semangat lagi seperti biasa, ikut retret semangat gitu ya. Dan kami ikut kembali di Pasutri di GKI Puri. Dan nggak lama setelah itu ada wacana bahwa akan dibuka Komisi Pasutri di GKI Karawaci. Yang waktu itu adalah dipegang oleh Semu Lucia Daun, yang juga mertua saya, dan meminta saya untuk memegang komisi ini gitu. Dan sepertinya saya memang tidak perlu untuk maksudnya memberikan jawaban yang lama, karena memang saya waktu itu semangat sekali. Saya pikir saya sendiri butuh, dan saya melihat bahwa pasutri-pasutri lain itu pasti butuh gitu loh. Butuh akan komunitas ini gitu. Dan saya menerima pelayanan ini yang waktu itu bersama dengan Ko Anwar dan Cing Cing. Kayaknya cuma kita dua pasang ya waktu itu ya. Kalau nggak salah begitu, karena saya tidak ingat lagi ada siapa lagi waktu itu jadi yang membantu di Pasutri. Nah kemudian dengan pembinaan kami yang pastinya Tuhan Yesus Kristus, saat itu belum ada pembina, hanya di bawah bimbingan Semu Lucia Daun. Yang kemudian nggak lama setelah berjalan beberapa bulan ada pembina kita yaitu Lausie saya, kemudian ada Semutani,
ada Musa Arifin, dan juga ada Love Maria. Dan saya pikir itulah kenapa kita membutuhkan akan komunitas-komunitas itu. Dan juga di dalam pelayanan bersama dengan teman-teman, pasti akan ada suka dukanya, ada pasti tidak sama dengan berbeda pendapat, tapi di sana kita saling melengkapi. Terima kasih untuk teman-teman yang waktu itu sudah melayani dengan Ko Hendra, Debbie, Ko Anwar, Ching Ching, Elvia, Haryani, Tirsa, Martin, Ko Ming Chun, Sieni, dan juga teman-teman lain yang mungkin saya lupa. Yang ya itulah pada saat itu di bawah dinasti Chen, kemudian saya oleh kekuasaan dinasti Qin. Sekarang dipegang oleh dinasti Jin. Ya, itu saja pesan saya, tetap setia di dalam komunitas kita, secara khusus di Magicom tetap ada, karena menurutku di sanalah kita saling bertumbuh, di sanalah kita mungkin saling berbagi cerita sebagai pasutri, dan sepertinya mustahil kalau kita bisa bilang bahwa kita bisa bertumbuh secara rohani itu dengan sendiri, secara sendiri tanpa komunitas. Saya nggak percaya itu. Karena di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tapi marilah kita saling menasehati. Itu saja dari saya. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Acel. Selanjutnya ini kalau namanya yang ulang tahun ya, biasanya kalau ulang tahun belum afdol gitu ya, belum berasa kalau nggak ada kuenya. Nah, karena itu kita akan segera menyaksikan pemotongan kue ulang tahun oleh gembala kita, Pendeta Arifin, juga oleh Ketua Majelis, Bapak David, dan pembina pasutri kita, Rosejina. Mari kita saksikan bersama. Bersama-sama ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Komisi Pasutri, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Komisi Pasutri, selamat ulang tahun. Komisi Pasutri, selamat ulang tahun. Saudara sekalian, saya mengundang kita berdiri. Malam hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan
karena kasih setia Tuhan yang telah memimpin Komisi Pasutri dari ulang tahun pertama, kedua, ketiga, dan sampai pada malam hari ini kita boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-10. Mari kita membuka hati kita dengan sebuah ucapan doa syukur kepada Tuhan karena Tuhan setia memimpin kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami melihat kebaikan-Mu telah memimpin Komisi Pasutri selama 10 tahun. Kalau pada malam hari ini Tuhan kami boleh berdiri di tempat ini, kami sungguh melihat kesetiaan Tuhan memimpin Pasutri, memimpin pengurus, sehingga boleh setia melayani, boleh setia merangkul satu dengan yang lain, sehingga wadah ini menjadi sebuah wadah para suami istri boleh berkumpul, boleh bersama-sama. Wadah ini Tuhan kami boleh bersekutu satu dengan yang lain, sehingga dari sana kami boleh lebih mengenal Tuhan. Dari sana kami boleh belajar bagaimana saling mengasihi satu dengan yang lain. Terlebih Tuhan kami sebagai pasangan suami istri, kami boleh belajar bertumbuh bersama-sama di dalam Yesus Kristus. Tuhan biar malam hari ini luapan ucapan syukur kami boleh persembahkan kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Pasutri ada oleh karena Tuhan yang mempertemukan kami. Komisi Pasutri ini ada. Kami boleh melihat bahwa Tuhan yang di sana akan memberkati setiap kami. Biarlah malam hari ini Tuhan Kau terus memberkati Komisi Pasutri GKY Karawaci. Kami berdoa Tuhan nanti di ulang tahun yang ke-11 dan seterusnya. Kami tetap melihat bahwa pasangan suami istri tetap setia. Mereka tetap bersatu. Mereka tetap menjadi pasangan yang harmonis. Mereka tetap menjadi pasangan yang bertumbuh dalam Yesus Kristus. Dan terlebih mereka menjadi pasangan yang melayani Tuhan. Sehingga pasangan suami istri, keluarga-keluarga yang ada Tuhan, menjadi keluarga yang dipersembahkan kepada Tuhan, yang melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu memimpin Komisi Pasutri. Kami berdoa Tuhan biarlah berkat Tuhan yang berlimpah terus menerus turun di dalam setiap rumah tangga kami. Sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang penuh dengan kesaksian kami. Rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada setiap pasutri yang ada. Biarlah Tuhan melalui hidup kami, lewat kesaksian kami, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ya teman-teman, berhubung kuenya secara virtual, jadi ya dibagikannya secara virtual juga ya. Jadi mohon dimaklumi gitu. Berikut ini ada beberapa pengumuman dari pengurus Pasutri yang akan diwakili oleh Bapak Minjun. Silakan. Selamat malam rekan-rekan Pasutri. Izinkan saya beberapa menit ke depan akan mengumumkan beberapa warta, beberapa informasi. Yang pertama adalah untuk yang wedding anniversary di bulan Januari. Ya, ini daftarnya, mungkin bisa dicek, bisa dilihat. Selanjutnya juga untuk yang wedding anniversary di bulan Februari. Ya, kalau memang ini kita akan ucapkan selamat wedding anniversary untuk rekan-rekan Pasutri ini ya. Selanjutnya saya akan mengucapkan mewakili pengurus mengucapkan berterima kasih untuk pertama untuk rekan-rekan untuk pembina-pembina Pasutri yang periode lalu, mengucap terima kasih untuk Guru Injil Yesaya, Guru Injil Tani, Guru Injil Maria untuk pelayanan mereka di periode yang lalu. Dan juga
Jangan lupa mengucap syukur juga untuk rekan-rekan yang sudah mendukung acara ini boleh berlangsung. Pertama untuk Musa Arifin, juga untuk Bapak David, untuk Bapak Hendra dan Ibu Ian. Mengucap berterima kasih juga untuk Ibu Linawati atau Acan, juga untuk Ibu Sheni, Ibu Grace, Ibu Sari, juga tidak ketinggalan untuk seluruh pengurus Pasutri yang sudah bekerja sama selama ini. Juga terlebih lagi untuk rekan-rekan Pasutri yang sudah ikut serta di dalam mengirimkan foto-foto ya, yang nanti akan sebentar lagi akan ditayangkan. Juga untuk kehadiran dari rekan-rekan Pasutri yang lain pada malam hari ini. Oke. Selanjutnya kita akan melihat untuk foto-foto yang sudah dikirimkan untuk foto jadul dan foto now. Bisa ditampilkan foto-fotonya. Ya, itu adalah nomini untuk award yang akan disampaikan sebentar lagi. Perlu disampaikan bahwa kriteria kita memilih pemenang untuk foto jadul dan now ini adalah satu, kesamaan gaya atau pose. Terus yang kedua adalah kualitas dari foto yang dikirimkan. Ya, di sini juga kita telah memilih juara 1, 2, dan 3-nya. Juara 3-nya itu ada 3 pasang, dan juara 1-nya 1 pasang, dan tentu saja juara 1-nya adalah 1 pasang. Berikut ini boleh kita tampilkan video untuk juaranya, khusus yang juara 3 dan juara 2 ya. Silakan.
Ya, itu juara 3 dan juara 2-nya, dan juara pertamanya sebentar saya akan sampaikan sebentar ya, untuk keputusan juri ini bersifatnya mutlak ya, tidak bisa diganggu. Terus untuk juara pertamanya adalah ya, itu tadi juara pertamanya. Kira-kira orangnya ada nggak ya? Kalau nggak ada, hadiahnya nggak dikirim loh ini. Oh, ada tuh, ada. Oke, selamat ya untuk para pemenangnya. Hadiahnya akan dikirim ke alamat masing-masing. Kalau yang merasa alamatnya nggak update, mohon bisa diupdate ke Magicom masing-masing atau ke pengurus. Seperti itu ya. Ada satu yang ketinggalan, tadi yang wedding anniversary itu akan dikirimkan juga untuk hadiah gift-nya paling lambat di Februari, karena kita harus cari dulu yang spesial untuk rekan-rekan semua. Ya, kira-kira seperti itu untuk pengumumannya. Saya kembalikan ke Ciseni. Ya, terima kasih Pak Minjul. Ya, kita sudah sampai di akhir ya daripada persekutuan dan acara HUT kita hari ini. Kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan yang akan disampaikan melalui hambanya, Pendeta Arifin. Saya persilahkan. Bapa di surga, di akhir persekutuan kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau begitu setia memimpin Pasutri, sehingga pada malam hari ini kami boleh merayakan ulang tahun yang ke-10. Kami sungguh merindukan Tuhan setiap pasangan suami istri yang mengikuti persekutuan ini. Kami boleh bertumbuh bersama-sama. Kami merindukan bahwa wadah ini membuat kami semakin bertumbuh, semakin mencintai Tuhan, semakin dewasa di dalam kehidupan kerohanian kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk berkat firman yang boleh kami mendengar. Biarlah boleh menjadi pedoman yang menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah pada malam hari ini setiap keluarga kami boleh dipenuhi dengan sukacita oleh karena Yesus Kristus ada di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini kami boleh mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang turun dalam keluarga kami masing-masing. Sehingga kami menjadi pasangan suami istri yang harmonis, yang bertumbuh, yang dewasa di dalam Yesus Kristus. Anugerah dan kemurahan dari Tuhan kami Yesus Kristus, kasih daripada Bapa, persekutuan, pimpin penyertaan Roh Kudus, menyertai setiap pasutri, mulai pada malam hari ini,
besok dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, saudara sekalian. Persekutuan Pasutri kita sampai di sini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya teman-teman, selamat ya untuk para pemenang dari lomba foto. Selamat teman-teman untuk yang sudah menang ya, ditunggu hadiahnya mungkin iPhone, tiket pergi ya, VP, ini ada voucher menginap di hotel ya. Tapi Loh, katanya vaksin. Ya vaksin salah satunya mungkin ya, sambil Belum menunggu. makan semua, Johan nanti bagi 3 deh. Jangan, itu udah banyak, John. Oke teman-teman, sampai jumpa. Selamat buat Tirsa, ngetop deh. Ya. Juara Happy birthday Komisi Pasutri yang ke-10. Siap menjadi keluarga yang memberikan. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Sofi. Yani, Musa. Bye, Ya. Pasutri. Thank you.